Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad SAW tak akan pernah habis untuk diceritakan. Dalam sejarah manusia, tidak ada sosok manusia yang sejarah perjalanan hidupnya ditulis secara detail dan transparan kecuali Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari buku kumpulan kisah teladan Islami, dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang asik bertawaf di Ka'bah. Beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah SAW kemudian menirukan ucapan orang itu, "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah SAW yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan terlihatlah olehnya seorang laki-laki yang gagah, tampan, dan belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku karena aku ini adalah orang Baduy? Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Baduy itu, Rasulullah SAW tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, hai orang Arab?" "Belum," jawab orang Arab itu. "Lalu bagaimana kau beriman kepadanya?" tanya Rasulullah. "Aku percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun aku belum pernah melihatnya, dan membenarkan perutusannya, sekalipun aku belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Baduy itu. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah, aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi SAW di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya kepada dirinya. "Tuan ini Nabi Muhammad?" tanya orang Arab Baduy itu. "Iya," jawab Nabi SAW. Dia pun segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat itu, Rasulullah SAW menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada tuannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seseorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita." Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa berita dari langit. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam kepadamu dan berfirman, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti dan akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, malaikat Jibril alaihissalam kemudian pergi. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada orang Arab Baduy itu, maka orang Arab Baduy itu pun berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah Tuhan semesta alam, jika dia membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan kepadanya," kata orang Arab Baduy itu. "Apa yang akan engkau perhitungkan dengan Allah?" kata Rasulullah SAW. "Jika Allah memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran maghfirahnya," jawab orang Arab Baduy itu. Orang Arab Baduy itu berkata lagi, "Jika Allah Tuhan semesta alam memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika Allah memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Mendengar ucapan orang Arab Baduy itu, maka Rasulullah SAW pun menangis, mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Baduy itu.
Air mata beliau yang mulia jatuh membasahi janggutnya. Melihat itu, malaikat Jibril alaihissalam turun lagi seraya berkata, "Ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam kepadamu dan berkata, berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya dari tangismu penjaga arsy lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang." Malaikat Jibril alaihissalam melanjutkan, "Ya Muhammad, katakanlah kepada temanmu itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa gembiranya orang Arab Badui itu mendengar kabar tersebut. Ia pun menangis karena tidak berdaya menahan haru dan bahagianya. Sungguh mulia dan beruntungnya orang Arab Badui itu. Ia mencintai dan meyakini akan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ia sendiri belum pernah melihat dan mengenal sosok mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekasih utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang mulia, di mana seluruh umat Islam menjadikan tempat mulia itu sebagai kiblat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, walaupun ia hanya seorang Arab Badui yang dikenal dengan kedudukannya yang rendah di mata manusia pada masa itu, namun siapa sangka karena keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai ilmu yang dimilikinya tentang sifat-sifat Allah, membuat malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi, membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sehingga arsy berguncang karena para malaikat penjaga arsy lupa bertasbih disebabkan tangisan Rasulullah. Akibat dari amalan zikir ya Karim yang diucapkannya ketika bertawaf di depan Ka'bah, serta kata-kata penuh hikmah yang disampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat dirinya mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala dosanya diampuni dan dijamin kelak akan masuk surga tanpa hisab dan menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Jika berbicara tentang tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat orang Badui itu mendapat keberuntungan berupa ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana dengan kita umatnya yang meyakini dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita belum pernah bertemu dengan beliau? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis untuk kita? Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul duduk bersama sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah?" Sahabat pun terdiam. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, malaikat itu mulia karena dekat dengan Allah. Mereka senantiasa bertasbih, berzikir, beribadah kepada Allah. Tentu mereka mulia. Namun bukan itu yang aku maksud." Lalu para sahabat kembali terdiam. Kemudian salah seorang sahabat kembali menjawab, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi. Mereka itu yang paling mulia." Rasulullah tersenyum kemudian bersabda, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka itu adalah utusan Allah di muka bumi ini. Mana mungkin mereka tidak mulia? Tentulah mereka mulia. Akan tetapi ada lagi yang mulia." Para sahabat pun kembali terdiam. Sahabat pun bertanya-tanya, siapa lagi orang yang mulia itu? Sehingga kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami para sahabatmu? Wahai Rasulullah, apakah kami yang mulia itu?" Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang wajah sahabatnya satu persatu. Rasulullah tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia." Akhirnya para sahabat pun terdiam semua. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan wajahnya,
Kemudian baginda Rasulullah menangis di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat wajahnya sehingga terlihat jelas air matanya berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia yang akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka tak hidup denganku seperti kalian. Tetapi mereka begitu rindu kepadaku." Sambil menangis, Rasulullah SAW melanjutkan, "Dan saksikanlah wahai sahabatku semuanya, aku rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu, mereka adalah umatku." Setelah mendengar sabda Rasulullah SAW, para sahabat pun ikut menangis. Dalam riwayat lain juga disebutkan, Rasulullah SAW pernah menangis karena memikirkan umatnya. Beliau menangis ketika teringat ucapan terakhir Nabi Isa alaihissalam, "Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 118. Rasulullah SAW sedih karena ucapan Nabi Isa alaihissalam itu menandakan Nabi Isa alaihissalam berlepas tangan terhadap urusan umatnya. Semua urusan umatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menyiksa atau mengampuni umatnya? Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan kepada malaikat Jibril alaihissalam bahwa beliau tidak ingin berpisah dengan umatnya di dunia ini jika tidak ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain juga diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah jatuh pingsan ketika mendengar kabar dari malaikat Jibril alaihissalam bahwa di antara umatnya ada yang masuk neraka karena dosa-dosa yang besar. Akhirnya sambil menangis Rasulullah SAW kemudian memohon kepada Allah agar diizinkan memberi syafaat kepada umatnya kelak. Dari kisah ini kita mengetahui bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Semoga kecintaan dan kekhawatiran Rasulullah SAW kepada kita membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan kita kepada beliau. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.